podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza. Obrolan kita hari ini menakar target bangun 3 juta rumah. Nah, pemerintah nih menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi masalah rumah dan tempat tinggal bagi rakyat kecil. Namun upaya itu dinilai sulit lantaran anggarannya terbatas. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini juga memicu tanda tanya dari sebagian anggota DPR yang nggak yakin nih kalau program ini tuh bisa terlaksana dengan baik. Anggota Komisi Bidang Infrastruktur DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Hamka Bakokadi, menilai program itu terlalu ambisius sebab dalam 5 tahun terakhir negara hanya mampu membangun sekitar 2.000 unit rumah dengan anggaran hampir 120 triliun rupiah. Sekedar Bapak tahu barangkali bahwa semenjak 2019 sampai 2024 itu hanya dicapai 2.177 dengan anggaran yang disiapkan atau yang sudah habis itu 119,9 triliun. Hamka lantas meminta pemerintah menjelaskan konsep pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dia juga mendorong pemerintah menggandeng DPR untuk merumuskan konsep penganggaran dan penyediaan lahan. Pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pada 1 November lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Rumah tapak yang dibangun berukuran 36 per 60 sebanyak 250 unit itu digarap di tanah seluas 2,5 hektar. Marwarar mengatakan program itu digagas untuk mengatasi permasalahan rumah dan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita mau kupas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Baik lagi di What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Topik kita kali ini menakar target bangun 3 juta rumah. Jadi tadi bagaimana kriterianya yang didapat siapa ya? Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah, ya itu prioritas pertama yang belum punya rumah. Siapa itu? Ya, saya sudah sampaikan kepada Presiden 2 hari lalu. Menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik. Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, Pakat Tamtama Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Itu tadi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Dan kita udah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Ya, halo Lea. Nah Wahyu, sudah mulai groundbreaking nih. Tapi ini banyak yang gak yakin nih sama target pembangunan rumah yang 3 kali lipat dari yang dicanangkan pemerintah sebelumnya. Itu bisa terwujud gitu. Tanggapan Wahyu gimana nih? Iya Lea, memang sebagian pihak menilai itu target yang ambisius ya. 3 juta rumah dibangun setiap tahun gitu ya. Bahkan menterinya saja mengakui nih kalau pembangunan 3 juta rumah per tahun itu bukan tanpa tantangan. Marwarar mengakui program itu berat nih. Apalagi anggaran kementeriannya ini hanya 3 triliun rupiah nih untuk tahun depan.
Nah, angka itu terpaut jauh dari anggaran tahun 2024 atau tahun ini ya, yang mencapai 14 triliun rupiah. Meski begitu, untuk mengatasi masalah anggaran, Marwarar berencana menggandeng pihak swasta untuk mendukung pembangunan rumah rakyat. Cukup nggak sih Wahyu? Karena kan menyediakan lahan untuk rumah sebanyak itu juga nggak mudah ya di zaman sekarang gitu kan. Iya, bukan cuma lahan ya. Jadi membangun rumah kan tentu banyak anggaran untuk membangunnya ya. Mulai dari mungkin logistiknya atau peralatan yang untuk membangun rumahnya. Nah, atas banyak tantangan itu, Marwarar mengusulkan agar tanah sitaan korupsi ini bisa nih digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat. Jadi Menteri ARA ini mengusulkan ke Kejaksaan Agung supaya lahan sitaan dari koruptor itu dimanfaatkan nih untuk pembangunan perumahan. Selain itu, dia juga akan mengusulkan pengadaan bahan bangunan terbuka langsung ke produsen. Di kementerian saya SOTK-nya ada bagian efisiensi. Contoh, semen itu kita butuh triliunan rupiah. Kalau kita melakukan langkah efisiensi, dia langsung dengan pabrik semen, harganya murah, lebih murah. Ya, belum lagi nanti cat, kayu, pasir semua, itu akan buat efisien. Artinya apa? Harga rumahnya akan jadi murah. Tanahnya kita usahakan murah, udah gitu, atau gratis tanahnya, bahan bangunannya dilakukan efisiensi. Akibatnya apa? Harga jual kepada konsumen yaitu rakyat menjadi murah. Nah, nanti saya perlu sekali ini, di sini ada bagian kerjasama CSR. Modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank atau sitaan dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Kemudian diserahkan gratis kepada rakyat. Modelnya beda-beda. Bisa nanti lain kali tanahnya dari swasta, yang bangun kita dari perumahan. Saya tidak mau terima uang, nanti kita bikin sistem yang legal dengan BPKP dan Kejaksaan, kasih tanahnya atau kasih bangunan dan isinya, atau kasih semuanya. Nanti kita bantu dengan titik-titik mana yang dibutuhkan, karena jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan kita bangun di tempat orang yang udah kaya semua. Ya, kita kasih datanya, kita butuh di desa ini, kecamatan ini, siapa yang berkenan. Jadi ada interaksi. Karena sedih sekali Pak. Ada tempat-tempat yang dibangun tapi nggak ada penghuninya. Padahal banyak yang membutuhkan. Nah, tadi kan kata Wahyu nggak cuma lahan nih. Tapi kalau soal perizinan gitu Wahyu, kira-kira ini harus lancar juga nggak sih? Ya harusnya lancar ya untuk membangun 3 juta rumah per tahun itu ya. Tapi sudah ada yang mewanti-wanti soal itu ya. Yaitu anggota Satgas Perumahan Boni Minang mengatakan permasalahan perizinan ini menjadi salah satu hambatan atau potensi hambatan ya untuk program pembangunan 3 juta rumah. Mas Joko Suranto dari REI mengatakan memberikan informasi bahwa ada izin AMDAL 1,5 tahun atau 2 tahun. Ini gimana? Karena ada perizinan yang di daerah dan di kota. Kami mengkaji, malah saya cukup marah itu. Kita panggil BPN waktu itu dalam FGD. Saya bilang begini, ini ngaco. Kalau presiden punya rencana ingin membangun sekian unit. Nah Wahyu, kalau kita review nih selama ini seberapa banyak sih rumah untuk rakyat ini mampu dibangun sama pemerintah gitu? Oke, kalau mengacu data Sekretariat Kabinet ya, mencatat pada tahun 2015, program negara membangun rumah itu hanya terrealisasi sekitar 700 ribuan unit lah ya. Lalu ada program 1 juta rumah nih, yang terrealisasi sekitar 1,3 juta unit pada 2019. Sementara tahun lalu atau 2023, angkanya masih di kisaran 1,2 juta unit ya. Artinya nih, selama 1 dekade terakhir ini, program pembangunan rumah baru ini belum bisa mencapai atau di atas 1,3 juta ya unit per tahun ya. Artinya jauh nih dari target. Masih jauh banget ya, dari 3 juta. Bahkan kalau kata Ketua Umum Real Estate Indonesia, Joko Suranto, saat ini backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan sangat tinggi lah ya. Angkanya mencapai 12,7 juta. Nah, dalam hal ini, Real Estate Indonesia siap membantu nih memberikan pendampingan kepada pengusaha yang ada di pedesaan nih dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dinyatakan langsung oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia, Joko Suranto, dikutip dari CNBC. Kalau kami dari awal memang sudah menyediakan diri dan kita sangat
menyetujui bahwa pembangunan perumahan itu juga ada di pedesaan dengan 3 alasan. Yang pertama, ternyata backlog itu juga ada di pedesaan. Yang kedua adalah pasti akan menumbuhkan ekonomi di pedesaan. Yang ketiga juga akan menumbuhkan entrepreneur yang ada di pedesaan. Oke, jumlah 3 juta rumah terbangun dalam 1 tahun itu kalau dihitung nih ya, berarti setiap hari itu terbangun 8 ribuan rumah. Tiap jamnya harus rampung sekitar 700 rumah. Wow banget nggak tuh Wahyu angkanya? Iya, gede banget lah ya. Nah, bukan bermaksud mengecilkan semangat, tapi kita nih justru harus semangat. Tapi yang jelas nih, pembahasan soal program 3 juta rumah ini masih menarik buat diobrolin, tapi kita jeda dulu. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Topik kita kali ini menakar target bangun 3 juta rumah. Masih bersama News Editor KBR, Wahyu Setiawan. Nah Wahyu, sekarang pertanyaannya ini, bakal ada pembangunan masif buat hunian. Gimana nih biar kemudian tidak timbul dampak negatif ke lingkungan gitu? Saya sih mikirnya nih, ruang terbuka hijau ini kan makin sempit. Area tangkapan hujan juga demikian nih. Nah, jangan sampai nih ya, demi mencapai target, kelestarian lingkungan hidup ini kemudian yang mesti dikorbankan, Wahyu. Iya, betul sekali lah ya. Jangan sampai taman-taman terbuka hijau malah menyusut ya, atau bahkan digusur gitu ya. Nah, soal catatan-catatan ini nih kita sudah sampaikan ya, atau tanyakan kepada ahli planologi atau tata kota Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti. Yang pertama nih soal target itu ya, jika berkaca pada pencapaian pembangunan perumahan rakyat di tahun-tahun sebelumnya, kata dia 3 juta itu per tahun ya, itu tidak realistis lah ya. Jadi mending angka itu berlaku untuk 5 tahun sekalian ya, jadi selama 1 periode pemerintahan gitu. Oke, selama pemerintahan Prabowo gitu ya. Lalu dia ada usulan nih, bagaimana membuat pembangunan rumah yang ditujukan untuk kawasan desa itu biar bisa lebih lestari gitu, asri lah ya. Oke. Misal saya bagi 2. Untuk kawasan perdesaan misalnya, targetnya tadi 2 juta ya. 2 juta rumah di perdesaan itu akan lebih baik kalau dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Apalagi kalau kita bicara desa-desa di Indonesia. Saya justru membayangkan masyarakat di desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara misalnya. Justru masyarakat desa tadi bergotong royong membangun rumahnya dengan gaya arsitektur tradisional di masing-masing daerah. Justru ini kesempatan bagi masyarakat, akademisi ya maupun juga secara umum untuk mengembalikan arsitektur tradisional masing-masing daerah. Di situ ada 3 poin. 1, akan muncul semangat kembali gotong royong untuk membangun rumah ya. Kedua, melestarikan arsitektur tradisional yang sudah mulai pudar. Dan yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, dengan terbangunnya kembali rumah-rumah arsitektur tradisional tadi, justru di desa-desa tadi itu dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Masyarakat bisa mengembangkan kampung-kampung di desa tadi menjadi destinasi wisata bagi wisatawan. Dan ini juga didukung dengan perbaikan lingkungan. Mengapa? Karena kalau rumahnya arsitektur tradisional pasti mengandalkan banyak bahan-bahan dari lingkungan sekitar, ya, baik itu berdasarkan pohon kayunya, kelapa misalnya, atau bahkan juga bambu misalnya. Intinya, di desa itu terjadi kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Tidak sekedar membangun rumah dalam konteks angka. Nah, lalu untuk yang kota itu gimana nih, Wahyu?
Kota, kalau kota besar mungkin lahan udah mulai sedikit ya, Udah Le, kurang. ya. Iya, kalau di kota itu apa ya? Yaitu kekhawatirannya soal kekurangan lahan ya. Makin sempitnya tangkapan hujan, maka Nirwono Yoga menyarankan menggunakan lahan yang ada saja, yang memang sudah ada bangunannya, tinggal dibuat bertingkat ke atas. Jadi berlantai-lantai mungkin ya. Nah, lahannya ini yang memang sudah jelas ya milik pemerintah. Jadi itu untuk mengatasi banyaknya kendala soal lahan tadi. Sebaliknya di perkotaan dengan keterbatasan hunian lahan kota, maka tidak ada pilihan kecuali membangun hunian vertikal atau lebih tepatnya adalah rusunawa. Kenapa rumah susun sederhana sewa? Karena dibangun di atas tanah negara, di mana masyarakat didorong untuk menyewa, tetapi di pusat kota, sambil menabung untuk kalau mereka ingin membeli rumah tapak di luar kota. Tetapi untuk di kota, pasti harus diarahkan ke hunian vertikal dalam bentuk rusunawa. Nah, lahan yang sangat terbatas, ya artinya pemerintah pasti akan menghadapi kesulitan lahan. Maka yang dilakukan bukan pembebasan lahan, tetapi mengoptimalkan aset-aset lahan milik pemerintah daerah. Misal ya, kalau kita lihat secara umum, rusunawa kan dapat dibangun tidak hanya di pasar atau di stasiun, tetapi juga dapat menggunakan lahan dalam bentuk mulai dari di atas puskesmas, di atas sekolah negeri, atau bahkan di atas kantor kelurahan ataupun kantor kecamatan maupun aset pemerintah daerah tersebut. Sehingga tidak perlu pembebasan lahan, tetapi karena itu tanahnya tanah negara, maka tidak bisa dibeli oleh masyarakat, hanya boleh disewa. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita bisa melakukan percepatan pembangunan hunian vertikal. Bahkan saya mendorong kita bisa bekerjasama dengan umpamanya tadi perusahaan asing seperti Cina ya, yang mempunyai kemampuan ekstra luar biasa. Mereka dalam satu hari bisa membangun 3 bahkan 10 lantai. Nah, ini tentu kan kita perlu belajar bagaimana cara membangun yang cepat ya, lebih ramah lingkungan, teknologi seperti apa, sehingga target tadi bisa terkejar. Gimana dengan ide penggunaan rusun yang masih kosong tak berpenghuni dan juga pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan nih bagi perumahan rakyat, Wahyu? Jadi nih menurut dia membangun itu harus clean and clear. Jadi lahannya nggak bermasalah. Iya, nggak bermasalah dulu. Tidak boleh ada masalah hukum. Jadi lebih baik menghindari lahan yang bermasalah. Kalau untuk rusun yang kosong, kita harus melakukan namanya audit bangunan dulu. Apakah bangunan rusun yang kosong tadi itu dalam konteks ini masih baru atau lama ya? Kalau sudah lama tentu harus dilakukan audit bangunan. Bicara soal kekuatan dan fungsinya itu kan perlu dicek kembali. Contoh kasus rusun-rusun di daerah Marunda ya, yang sempat beberapa waktu lalu dicuri, usai sebagainya. Kalau bangunannya sudah tidak layak, tentu harus dibangun ulang ya, demi keselamatan dan keamanan penghuni rusun tentunya. Itu yang pertama. Kedua, saya justru tidak setuju penggunaan lahan-lahan yang dalam tanda petik bermasalah soal hukum, ya, entah itu tanah koruptor, entah itu tanah sitaan kejaksaan, ataupun pihak lembaga hukum lainnya. Karena apa? Pembangun itu harus clear and clean dulu lahan. Tidak boleh ada masalah hukum. Sehingga kalau ada lahan yang masih bersengketa seperti itu, sebaiknya justru dihindari. Akan lebih aman kalau menggunakan aset Pemda yang jelas tadi itu, yang sudah ada peruntukannya, tinggal ditingkatkan fungsinya. Misalnya tadi, Pemda kan pasti punya puskesmas, sekolah negeri, terus kemudian tadi kantor kelurahan, kantor kecamatan, yang secara legal sudah pasti itu asetnya Pemda. Tinggal fungsinya itu ditingkatkan. Ini yang tadi saya katakan, bawahnya sesuai dengan fungsi utamanya. Kalau sekolah negeri gitu, bayangannya saya masalah. Lantai 1 sampai lantai 3 gitu untuk sekolahnya, lantai 4, lantai 5-nya untuk anak muda, co-working space, kegiatan kreatif lainnya, 6 sampai ke atas untuk hunian. Sehingga di situ ada kegiatan ekonomi, ada sesuai peruntukannya, pemerintah tidak perlu pembebasan lahan, dan itu lebih berkelanjutan. Itu lebih realistis untuk diwujudkan ketimbang kita membangun di tanah-tanah yang tadi status hukumnya belum clear and clean. Itu akan jadi masalah di kemudian hari kalau itu tetap dipaksakan. Oke, yang jelas kita juga mau tahu nih gimana harapan kamu terhadap target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Kalian bisa nih komentar di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat. Saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye.